Kalau tadi ada Ibu Elsa, nah sekarang kita punya tema penggunaan teknologi pertanian pintar untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Indonesia. Dan untuk narasumbernya kali ini adalah Bapak Bayu Dwi Aprinugroho, STP MAGR, PhD. Nah, beliau adalah dosen teknik biosistem di Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Beliau aktif sebagai narasumber dalam beberapa kesempatan nih gitu untuk berbagai ilmu pengetahuan, ide dan juga hal-hal positif lainnya. Nah, selain menjadi dosen, beliau juga aktif sebagai praktisi dalam implementasi teknologi pertanian di Indonesia. Nah, Pak Bayu ini juga merupakan salah satu staf ahli Litbang Pertanian di Kementerian Pertanian. Halo, selamat pagi Pak Bayu. Selamat pagi, Mbak. Pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Suara saya kedengaran kan ya? Aman, jelas Pak, Ya. clear. Oke, Alhamdulillah kalau baik. Gimana Pak, Jogja hujan nggak sih Pak gitu bulan Desember ini? Ini kebetulan saya lagi di Jakarta, Mbak. Oh, lagi di Jakarta. Oke. Iya. Berarti kalau gitu sama ya, Pak ya. Udah seminggu lebih katanya udah masuk musim hujan tapi masih kemarau sepertinya. Oke. Kalau seperti itu saya akan mempersilahkan langsung Pak Bayu. Nah, tetapi sebelum itu saya akan mengingatkan lagi kepada seluruh peserta. Nanti di tengah sesi dari Pak Bayu ini, jika ada yang mau bertanya, bisa langsung ketik pertanyaannya melalui kolom Q&A atau kalau mau menunggu dan mau bertanya langsung nanti di sesi Q&A bisa langsung raise hand dan langsung berdiskusi bersama Pak Bayu. Oke, silahkan Pak Bayu, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih, Mbak. Ya. Saya mau izin untuk share screen ya. Ya, Ya, sudah kelihatan ya materi sudah saya. Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya bisa diundang untuk sharing di acara Edu Farmer and Teman Day, jadi tentang bridging agricultural research and practice. Jadi saya hari ini coba akan men-share gitu ya terkait dengan penerapan ekosistem pertanian berbasis teknologi smart farming sebagai solusi pertanian masa depan Indonesia. Nah, kenapa saya bicara tentang ekosistem gitu ya? Karena kalau kita bicara teknologi itu hanya menjadi salah satu bagian, gitu ya. Jadi salah satu bagian. Kalau teman-teman di sini perhatikan saat ini kalau kita bicara tentang pertanian itu masih mereka terparsial. Kalau yang di hulu mereka hanya akan bicara di hulu. Kemudian kalau di hilir mereka akan bicara di hilir. Belum ada yang atau belum banyak yang bisa mengintegrasikan itu. Gitu ya. Padahal untuk menjadi satu solusi itu harus terintegrasi. Gitu ya. Nah ini saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih pengintegrasian tersebut yang dia berbasis teknologi. Nah, ini sekilas dengan saya gitu ya. Jadi tahun 2020 gitu ya, dari tahun 2018 sebenarnya saya menciptakan suatu aplikasi teknologi pertanian cerdas. Kemudian saya mendapatkan suatu penghargaan di Hong Kong waktu 2019. Kemudian juga kalau kita bicara tentang smart farming, itu sekarang tidak hanya kita bicara pada efisiensi pemupukan, peningkatan produktivitas, tetapi kita juga sudah berpikir atau mengembangkan bahwa smart farming ini juga bisa loh digunakan untuk mengukur emisi gas rumah kaca yang ada di lahan pertanian. Karena kita tahu bahwa pertanian itu menjadi salah satu penghasil emisi gas terbesar di dunia, gitu ya. Apalagi di Indonesia. Nah ini juga beberapa apa namanya menjadi sesuatu inovatif, kemudian juga saya menjadi lulusan terbaik di UGM, termasuk menjadi pemuda inspiratif tahun 2021, termasuk saya memenangkan Hermes Startup Award tahun 2021. Nah, ini apa namanya yang saya kembangkan gitu ya. Nah, kemudian selain inovasi saya juga menulis beberapa buku gitu ya terkait dengan perubahan iklim karena kalau kita bicara tentang teknologi pertanian kaitannya dengan sensor kemudian dengan IoT itu basicnya atau dasarnya dari perubahan iklim sebenarnya. Nah, kemudian di tahun 2021 saya
menulis bagaimana klimatologi dalam hal ini perubahan iklim ini kaitannya dengan pertanian 4.0 seperti apa. Karena inti dari IoT itu hanya tools. Nah, yang paling penting adalah bagaimana data-data ini kemudian bisa kita mengolah dan menghasilkan sesuatu yang itu bisa digunakan oleh si petani. Nah, ini materinya. Saya akan pertama bicarakan data dan tantangan pertanian di Indonesia. Kemudian bagaimana sih konsep smart farming, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana permasalahan di Indonesia, solusi permasalahannya, kemudian beberapa contoh studi kasus penerapan, kemudian juga sampai pada kesimpulan. Nah, saya akan berbicara pertama adalah data dan tantangan pertanian di Indonesia itu seperti apa. Kita tahu bahwa kondisi existing pertanian di Indonesia ini masih dianggap gitu ya hanya sebatas kegiatan yang biasa yang harus dilakukan dan itu dilakukan secara turun temurun. Belum ada kegiatan yang dia memiliki suatu nilai tambah gitu ya, menghasilkan sesuatu yang dia mempunyai nilai tambah. Artinya petani bukan sepenuhnya bertindak sebagai bisnismen, melainkan hanya sebagai ya aktivitas biasa, aktivitas wajib yang harus dilalui oleh si petani tanpa mereka memikirkan bagaimana pengembangan dan sebagainya. Kemudian juga masalah teknologi itu juga masih relatif diseragamkan. Padahal saya selalu menyampaikan bahwa pertanian di Indonesia itu sangat unik. Dalam satu hamparan, gitu ya, dalam satu kawasan, antara petak satu dengan petak lain kondisinya berbeda. Gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan treatmentnya pun, gitu ya, ataupun kalau kita menggunakan suatu teknologi, teknologinya pun juga harus berbeda. Nah inilah yang apa namanya data dan fakta pertanian Indonesia pertama. Kemudian yang kedua, kepemilikan lahan kecil, gitu ya, kemudian membuat skala ekonomi minimum tidak tercapai dan perlu peningkatan kesejahteraan petani. Data dari BPS gitu ya bahwa petani dengan lahan 0 sampai setengah hektar, kemudian petani dengan lahan lebih dari 0 setengah hektar, setengah sampai 1 hektar, kemudian 1 sampai 2 hektar itu persentasenya sangat sangat kecil. Nah, kemudian kalau dihitung gitu ya, secara pendapatan rata-rata ya berdasarkan biaya on farm saja pendapatan yang bisa dinikmati petani hanya dengan lahan 0,4 hanya sebesar 292.000. Artinya apa? Ini sangat di bawah garis kemiskinan. Itu yang kemudian yang berikutnya adalah sektor pertanian ini masih menjadi andalan untuk penyerapan tenaga kerja dan beragamnya sumber pendapat petani. Kita tahu bahwa salah satu sektor, salah satu profesi yang dia tidak membutuhkan skill khusus adalah pertanian. Kenapa tidak membutuhkan skill khusus? Karena kalau misalnya orang tua kita atau nenek kita atau kakek kita gitu ya, seorang petani atau orang tua kita seorang petani, kita cukup apa datang ke apa namanya datang ke lahan, kita melihat bagaimana sih cara memupuk, bagaimana cara menyiani, bagaimana cara mencangkul, bagaimana cara menanam, cukup tidak perlu kita belajar secara khusus, misalnya ke uh, apa namanya ke universitas karena kalau Anda lihat adik-adik di sini kalau mereka sudah belajar ke universitas pasti harapannya akan menjadi PNS atau menjadi atau BUMN atau swasta dan sebagainya. Nah, kemudian secara praktik ya program-program subsidi pertanian itu belum berjalan optimal. Karena kalau kita lihat sekarang banyak sekali program-program itu yang dia apa outputnya hanya berdasarkan penyerapan dana gitu ya tidak sesuai dengan sebenarnya yang dibutuhkan suatu daerah suatu lokasi itu seperti apa sih yang dibutuhkan seperti apa contohnya adalah hand traktor gitu ya hand traktor kalau di dataran rendah apa flat area mungkin cocok tetapi tidak cocok digunakan di yang teras gitu ya contohnya seperti itu artinya apa ya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang keempat adalah belum terintegrasinya rantai nilai pertanian dan penanganan. Saat ini banyak sekali beberapa program itu yang tumpang tindih. Sebenarnya namanya sama. Ada namanya ekosistem pertanian, ada namanya korporasi pertanian, ada namanya ekosistem pertanian, ada namanya klaster pertanian. Itu sebenarnya sama, gitu ya, karena ujungnya sama. Tetapi mereka masih dikerjakan secara apa namanya, secara lembaga gitu ya, yang tidak dikerjakan secara bersama-sama. Nah, kemudian dari data dan tantangan pertanian, kita akan bicara tentang bagaimana sih konsep smart farming ini. Jadi kalau secara definisi, gitu ya, smart farming adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi modern (ICT) ke dalam pertanian. Nah, itu ada 3. Jadi kalau teman-teman di sini dengar tentang precision agriculture, gitu ya, itu sebenarnya adalah bagian dari smart farming.
Apa saja gitu ya. Yang pertama adalah MIS, Management Information System. Jadi kalau kita bicara tentang konsep smart farming itu jangan hanya kita menampilkan suatu data, kemudian kita mendapatkan data suatu real time gitu ya. Kemudian kita sudah mengatakan bahwa itu MIS belum. Kenapa? MIS itu harus sampai pada pengambilan keputusan. Artinya dari data-data tadi itu harus bisa diterjemahkan, harus bisa diolah. Kemudian itu bisa menjadi suatu keputusan atau pengambilan keputusan. Contohnya suhunya 29 derajat Celcius. 29 derajat Celcius ini untuk tanaman padi misalnya seperti itu, bagaimana? Oh, suhunya terlalu tinggi. Nah, itu yang kita informasikan. Kalau suhunya terlalu tinggi, apa yang harus dilakukan? Nah, itu yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Jangan hanya 29 derajat Celcius kita sampaikan, gitu ya. Nah, kemudian itu dianggap MAS itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah precision agriculture. Kalau kita bicara tentang precision agriculture, itu artinya adalah kita bicara pada pemberian sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian ada hubungannya dengan agricultural otomatisasi dan robotik. Artinya apa? Dari otomatisasi ini, kemudian kita akan mendapatkan suatu data. Dari data itu kemudian diolah dengan MIS, kemudian menghasilkan suatu keputusan. Nah, ini kemudian akan menuju pada pertanian yang presisi. Contohnya adalah lahan dipetain, kondisi di peta ini adalah kurang pupuk N. N-nya kurang. Sehingga yang diberikan adalah pupuk N. Biasa ini yang dimaksud dengan pertanian presisi. Nah, apa sih keunggulan smart farming gitu ya? Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas. Tetapi perlu diingat ya bahwa ini hanya tools, masih membutuhkan peran serta dari manusia atau dalam ini petani. Karena ada beberapa anggapan petani yang salah adalah mentang-mentang kita sudah menerapkan suatu teknologi, petani tidak melakukan apa-apa, terus dianggap bahwa oh kita pasang sesuatu, kita tidak melakukan apa-apa, nanti produktivitasnya naik sendiri kok. Tidak seperti itu. Walaupun sudah ada alat, tetapi juga masih diperlukan oleh peran serta dari si petani. Makanya di sini meningkatkan produktivitas, tetapi juga di situ harus disertai dengan peran serta dari si petani. Kemudian yang kedua adalah data dan informasi diperoleh secara real time dan akurat. Artinya apa? Sesuai dengan kondisi yang ada di lahan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga meningkatkan efisiensi sumber daya dan biaya. Artinya kita tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, gitu ya. Tapi kita sudah bisa melakukan, gitu ya. Tapi menggunakan otomatisasi dan sebagainya. Mungkin kalau dipikir, wah alatnya mahal. Nah, itu ada caranya. Nanti saya jelaskan seperti Nah, kemudian mempermudah monitoring dan kontrol. Karena tadi kita memasang suatu teknologi, kemudian kita bisa mendapatkan data itu secara real time. Jadi dimanapun, kapanpun kita berada, gitu ya, dimanapun kita bisa mengakses kita bisa mengakses atau memonitor kondisi di lahan. Termasuk apa? Meningkatkan kualitas produk. Karena apa? Kita bisa memantau kondisi di lahan day by day. Sehingga kita bisa melihat tuh, apakah kondisi tanamannya bagus atau kondisi tanamannya uh, kurang bagus itu bisa kita cek, kita bisa melihat. Sehingga di sini adalah kaitannya dengan meningkatkan kualitas produk. Nah ini permasalahan di Indonesia. Tadi mungkin sama Bu Elsa sudah jelaskan. Saat ini adalah kita bicara tentang perubahan iklim, gitu ya. Perubahan iklim. Saya cerita kebetulan juga bidang saya adalah perubahan iklim, gitu ya. Jadi saya mengamati waktu saya sekolah dulu mengamati banyak sekali petani itu yang gagal tanam dan gagal panen. Banyak sekali yang gagal tanam dan gagal panen. Gitu. Ini kerugiannya seperti ini, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Yang pertama adalah kaitannya dengan level informasi. Kalau teman-teman di sini lihat, Anda memegang HP, gitu ya, kemudian melihat perakiraan cuaca, gitu ya, perakiraan cuaca atau tadi informasi dari BMKG dan sebagainya, level informasi itu hanya sampai pada tingkat kecamatan. Hanya pada tingkat kecamatan. Padahal jarak 2 sampai 3 kilometer itu kondisinya berbeda. Contohnya apa? Contohnya kalau teman-teman di sini naik motor, kemudian hujan. Nggak bawa mantel. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya berteduh. Harapannya paling 10 menit, 15 menit akan reda. Atau kalau teman-teman di sini menggunakan mobil atau naik kendaraan umum, gitu ya, hujan diterabas, tetap jalan. Gitu ya. Tetap jalan, paling jarak 1 kilo, 2 kilo sudah reda. Gitu ya. Nah, ini
Kalau di dunia pertanian ini sangat berpengaruh. Tadi juga dijelaskan oleh Bu Esa kaitannya dengan apa? Pemupukan, gitu ya. Sehingga informasi itu harus sampai pada level lahan, sampai desa atau level lahan. Karena tadi jarak 2 sampai 3 km kondisinya akan berbeda. Nah, ini yang pertama, level informasi. Nah, kemudian yang kedua adalah literasi petani terkait dengan perubahan iklim. Kalau kita ke lahan, kemudian kita tanya ke petani, misalnya saat ini adalah musim hujan. Kemudian kita tanya ke petani, Pak, ini kan harusnya musim hujan, gitu ya. Kok belum hujan? Apa jawab petani? Petani menjawab adalah ini hal yang biasa, Mas. Ini salah mongso, salah musim. Itu jawab petani. Apakah jawaban petani itu salah? Jawaban petani itu benar. Karena apa? Kalau kita bicara tentang iklim, itu sebenarnya kita bicara pada suatu pola. Kenapa pola? Sebagai contoh adalah pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Tidak dari pagi, kemudian malam, sore, siang. Acak tidak, tetapi dia akan membentuk suatu pola. Nah, pertanyaannya adalah pola ini akan semakin memendek. Pola ini akan semakin memendek. Tahun lalu, 2022, kita merasakan kemarau basah, La Nina. Tahun ini El Nino. Artinya apa? Kita akan semakin sering. Padahal kejadian El Nino, kejadian El Nina, El Nina itu sudah kita rasakan dari tahun 1870-an. Kita sudah merasakan itu. Tetapi apa? Siklusnya panjang. Siklusnya adalah 4 sampai 7 tahun. Jadi kalau kita merasakan tahun ini, tahun 2023, ya kita paling cepat akan merasakan tahun 2027. Artinya apa? Tahun depan balik lagi ke normal. Gitu. Nah, dengan adanya pemanasan global, gitu ya, atau global warming, siklus ini jadi semakin memendek. Tahun lalu La Nina, tahun ini El Nino, gitu ya. Nah, tahun depan kurang tahu apa gitu ya. Tetapi kalau Anda lihat 2014 itu El Nino, 2015 juga El Nino. Artinya apa? Kita akan sering apa namanya merasakan itu. Nah, literasi petani ini gitu ya. Ini agak agak ini challenging. Artinya adalah suatu tantangan sendiri karena salah satu cara entah itu menerapkan suatu teknologi gitu ya, atau kita merubah sesuatu gitu ya, itu adalah yang paling susah adalah merubah mindset dari petani. Saya pernah punya pengalaman di tahun lalu, tahun 2022 saat lanina gitu ya. Kami ada kegiatan dengan Kementan dengan Direktorat AKB gitu ya, aneka kacang-kacang dan bijian itu uh, apa komoditasnya adalah kedelai di Kecamatan Cawas di Klaten gitu ya. Saya waktu itu sosialisasi kami kumpulkan gitu ya, kami kumpulkan di awal bulan Mei. Kemudian kami sampaikan jangan menanam di akhir Mei sampai awal Juni. Kenapa? Karena intensitas hujannya masih tinggi gitu ya. Oke, nah kemudian itu di awal Mei kami sosialisasi. Nah, kemudian di akhir Mei, nah, saya ditelepon oleh kepala desanya, menyampaikan bahwa terjadi gagal tanam, artinya lahannya kebanjiran. Apakah saya marah? Tidak. Justru malah malah saya senang. Kenapa senang? Nah, inilah pembelajaran. Akhirnya kita kumpulkan lagi di akhir Mei. Kemudian saat sosialisasi pas di akhir Mei itu, saya tanya ke petani. Saya tanya petani, Pak, kenapa masih menanam di akhir Mei. Karena waktu itu kan kami sampaikan bahwa jangan menanam di akhir Mei. Mereka punya dua alasan. Yang pertama adalah di tahun 2021 di akhir Mei itu sudah masuk musim kemarau. Kedelai itu kan ditanam di musim tanam ketiga yang hujannya sudah habis tapi tanahnya masih basah. Nah, itu yang alasan yang pertama. Oke, masuk akal. Yang kedua adalah saat ini apa namanya saat mereka menanam dari pagi sampai sore hari itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun hujan. Hujan itu terjadi jam berapa? Jam 5 sore sampai subuh. Artinya apa? Artinya apa namanya itu terjadi sangat dinamis sekali gitu ya. Jam 5 sore sampai subuh. Nah, kemudian jarak 5 kilometer dari Kecamatan Cawas itu tidak hujan sama sekali. Mereka menanam kedelai dengan aman, tidak terjadi kebanjiran. Nah, inilah salah satu apa namanya bukti gitu ya bahwa kondisinya berubah. Kemudian ya inilah petani itu membuktikan sendiri. Merubah mindset itu dengan petani itu apa membuktikan sendiri. Kalau saya hanya sosialisasi, saya menjelaskan jangan menanam gini-gini tanpa mereka melakukan suatu ini ya. Mereka tidak apa membuktikan secara langsung akan susah gitu ya. Apalagi saya ada teknologi ini yang bisa meningkatkan produktivitas bla 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 bla.
ya mereka akan hanya mendengarkan. Gitu ya. Tetapi untuk implementasinya ya mereka akan susah. Tetapi kalau mereka sudah membuktikan sendiri, mereka akan. Jadi ada dua hal tersebut. Yang pertama level informasi, yang kedua adalah literasi petani terkait dengan perubahan iklim. Nah, kemudian gitu ya, ada juga cara ini juga dilakukan oleh teman-teman UI juga gitu ya, di bagaimana mengidentifikasi perubahan iklim secara manual. Jadi ada pengukuran harian, petani diajari mengukur membuat menggunakan dengan pralon gitu ya, yang secara sederhana, kemudian dipasang, kemudian setiap pagi, siang, sore diambil datanya, kemudian dicocokkan dengan pemantauan agroekosistemnya. Kalau hujan, kondisi tanamannya seperti apa, dan itu dicatat gitu ya. Kemudian ada pertemuan secara evaluasi data bulanan, kemudian juga kita melihat informasi dari BMKG, informasi dari Dinas Pertanian, ke depan akan seperti apa skenario-nya, dan yang paling penting adalah ada digitalisasi. Jadi data-data yang dikumpulkan petani secara manual tadi kemudian digitalisasi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana petani juga berperan aktif, berperan serta dalam menghadapi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Saya selalu menyampaikan bahwa kalau kita bicara perubahan iklim, kuncinya itu sebenarnya adalah di penyuluh dan petani. Karena saya yakin pemerintah sudah memiliki metode atau cara adaptasi dan mitigasi yang sangat-sangat kompleks, sangat-sangat lengkap. Tetapi kalau itu tidak dilakukan oleh petani, didukung oleh penyuluh juga akan sia-sia. Nah, ini salah satu contohnya petani berpartisipasi langsung dalam bagaimana mengadaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Nah, ini berbagai permasalahan lainnya, gitu ya, harga komoditas tingkat petani yang rendah, kebijakan pemerintah yang kurang tepat, akses pasar dan rantai pasok yang terlalu kompleks, gitu ya, akses permodalan yang terbatas, dan yang paling penting adalah masalah regenerasi petani. Ini data dari BPS, gitu ya, yang menyampaikan bahwa dari 33,4 juta petani tua itu 90%, petani tua 50 sampai 60 tahun. Kemudian yang petani muda itu hanya 9%. Yang usianya 19 sampai 39 tahun. Nah, kemudian ada prediksi di tahun nanti 2025 bahwa nanti akan semakin langka tenaga pertanian karena semakin enggan pemuda bekerja di bidang pertanian gitu ya. Yang ini di akan dilakukan suatu mekanisasi pertanian yang meningkat. Artinya apa? Untuk menarik itu kita harus melakukan suatu mekanisasi pertanian. Nah, bagaimana solusinya gitu ya? Nah, kalau kita bicara tentang solusi gitu ya, nah kita harus bisa mengintegrasikan. Tadi di awal saya sampaikan gitu ya. Kalau selama ini kalau kita bicara tentang pertanian masih sektoral. Orang yang mengerjakan di hulu, mereka di hulunya saja. Produktivitasnya tinggi tetapi tidak ada pasarnya. Yang terjadi apa? Ya dibuang sia-sia. Kalau teman-teman lihat kemarin ada tomat, ada cabai yang dibuang di selokan. Artinya apa? Produktivitasnya tinggi tetapi tidak ada pasar. Begitu juga sebaliknya, pasarnya ada, tetapi dari sisi hulunya tidak mencukupi. Yang terjadi apa? Harga menjadi mahal. Nah, inilah yang kemudian harus diintegrasikan. Jadi integrasi antara agritech dan agribisnis dalam ekosistem pertanian. Nah, ini bagaimana ekosistem? Ini adalah konsentrasi geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada sektor tertentu. Mereka berhubungan karena kebersamaan dan saling melengkapi. Nah, ini adalah konsepnya. Ada 8 hal yang harus ada dalam satu ekosistem. Yang pertama adalah perubahan paradigma agribisnis. Jadi petani dirubah mindsetnya, mereka tidak hanya sebagai seorang pekerja atau seorang petani, tetapi juga mereka dibuat sebagai seorang entrepreneur. Nah, kemudian konsolidasi kelembagaan, gitu ya. Jadi mereka dibuat dalam menjadi suatu ekosistem dari beberapa kelompok tani dijadikan satu. Kemudian juga di situ ada adopsi inovasi teknologi, ada sinergitas antar stakeholder, ada dukungan logistik, ada penerapan IT, ada pelibatan off-taker. Jadi dalam ekosistem tadi juga disediakan off-takernya gitu ya. Dan kemudian adalah kemudian akses pembiayaan. Kalau kita secara bersama-sama, secara ekosistem, itu akan lebih mudah mendapatkan KUR gitu ya, kredit daripada kalau petani secara individu. Kalau petani secara individu di BI checking itu mesti nggak masuk gitu ya. Tetapi kalau mereka secara bersama-sama akan lebih peluangnya besar untuk atau lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan. Sehingga di sini kita bicara tentang agribisnis secara utuh. Gitu ya. Nah, kemudian di sektor hulunya, gitu ya, apa sih kebutuhannya gitu ya? Kebutuhan teknologinya apa saja? Bagaimana memperbaiki cuaca? Karena tadi
cuaca itu sangat fluktuatif dan dinamis, kemudian juga spesifik lokasi, kemudian juga mereka membentuk suatu pola. Gitu. Yang paling penting adalah itu given. Given itu adalah artinya pemberian. Kita tidak bisa menyetir alam. Justru kita yang menyesuaikan dengan alam, kan gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan alam. Inilah yang apa bagaimana prediksi cuaca, gitu ya. Apakah jumlah cukup, kemudian bagaimana kondisi tanah, kemudian kapan waktu pemupukan yang tepat, berapa jumlah pemupukan yang tepat, bagaimana menghadapi serangan hama dan sebagainya. Nah, kemudian di sini setelah kita tahu apa saja, gitu ya, kemudian kita identifikasi, gitu ya, kalau solusi agri-teknologi yang di hulunya itu ada tiga. Dari tahun 2008 saya sampaikan bahwa saya selalu menyampaikan bahwa pertanian Indonesia ke depan itu integrasi antara drone dan sensor, integrasi antara drone check dengan secara spasial. Kenapa? Karena itu saling mendukung dan itu sangat erat kaitannya. Drone itu ada dua, gitu ya. Yang sebelah kiri adalah namanya drone surveillance, drone pemetaan. Itu mempunyai tiga fungsi utama. Yang pertama adalah dia ini sebagai rekomendator. Tadi saya sampaikan pertanian di Indonesia itu sangat unik, gitu ya, sehingga antara peta satu dengan peta lain kondisinya berbeda. Nah, drone ini akan dia menjadi rekomendator. Bagaimana sih kondisi di peta ini? Oh, peta ini kondisinya kekurangan pupuk N, ini kurang subur, sehingga teknologi atau budidaya akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di peta tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam satu siklus tanam, misalnya untuk tanaman pangan, untuk padi adalah 3 bulan atau 100-110 hari, itu dia jalan 2-3 kali. Artinya apa? Dia harus memastikan kondisi pertumbuhan tanamannya itu baik atau bagus, sehingga kita bisa mengestimasi kira-kira di akhir musim itu nanti kita bisa mendapatkan produktivitas berapa ton per hektar. Itu yang kedua. Yang ketiga kaitannya dengan AUTP atau asuransi. Selama ini kalau kita bicara tentang asuransi itu masih dilakukan secara manual. Misalnya saya petani, kemudian saya mengajukan kompensasi kepada pihak asuransi, kemudian pihak asuransi akan mengecek secara manual lahan yang terkena yang rusak berapa hektar, kemudian baru dikasih setelah dinilai baru dikasih kompensasi. Nah dengan drone ini akan langsung capture, gitu ya. Dan waktunya akan lebih cepat. Kalau secara manual itu paling cepat 6 bulan sampai 12 bulan, gitu ya. Nah tapi dengan drone-nya akan. Nah kemudian yang kedua adalah kita memasang suatu sensor cuaca dan tanah, gitu ya. Suatu yang di lahan. Tetapi kalau kita bicara tentang sensor cuaca dan tanah itu bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru. Apa sih yang baru? Yang baru adalah di sini ada namanya sistem notifikasi dan rekomendasi. Karena yang dibutuhkan petani itu sebenarnya masalah kepastian. Bagaimana kondisi ke depan dan saya harus melakukan apa. Nah, dari data-data yang diambil secara real time tadi, yang masuk secara real time tadi, kemudian kita olah. Data kita olah, kemudian kita berikan informasi kepada petani adalah sesuai dengan bahasa yang mudah, sesuai dengan kondisinya. Tadi di awal saya sampaikan, 29 derajat Celcius untuk tanaman padi seperti apa? Suhunya terlalu tinggi. Nah, itu yang kita sampaikan ke petani. Jadi petani tidak diberikan data secara numerik, tetapi diberikanlah informasi yang dia mudah dipahami, gitu ya. Nah, termasuk di sini adalah prediksi cuaca harian, gitu ya. Karena ini akan berkaitan dengan drone sprayer. Drone sprayer ini akan jalan berdasarkan prediksi dari sensor tadi. Sebagai contoh adalah kebiasaan suatu daerah atau suatu lokasi dia melakukan pemupukan adalah 10 hari setelah tanam. Nanti kita lihat 10 hari setelah tanam itu prediksinya seperti apa? Berawan. Nah, kalau berawan berarti drone sprayer ini akan jalan. Nah, itu hubungannya seperti itu. Nah, ini contohnya gitu ya. Contoh notifikasi tingkat unsur hara atau kesuburan tanahnya rendah gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Dilakukan pemupukan atau penambahan urea, SP dan seterusnya gitu ya. Atau tingkat kelembapan tanahnya rendah, apa yang harus dilakukan? Diberikanlah pengairan dan sebagainya. Ini salah satu sebagai contohnya gitu ya. Nah, ini informasi cuaca gitu ya. Nah, ini juga kami mengembangkan sensor portable tanah yang dia bisa memberikan informasi secara lebih presisi, gitu ya, lebih presisi karena kita bisa melakukan dalam suatu peta itu kita bisa mengambil beberapa sampel. Kalau yang statis itu berarti satu lokasi dianggap merepresentasikan satu lahan gitu ya. Tetapi kalau dengan sensor portable kita bisa mengambil data itu
secara lebih presisi, lebih banyak gitu ya, dan lebih merata. Termasuk di sini dilengkapi dengan kamera. Nah, ini bagaimana teknologi dan data pertanian yang kita hubungkan dengan kementerian gitu ya. Jadi kementerian dan stakeholder itu bisa memantau kondisi di lahan itu seperti apa. Nah, kemudian tantangan gitu ya. Yang pertama adalah safety gitu ya, keamanan. Kalau kita masang sesuatu alat itu juga tidak asal aman sebenarnya, tetapi kita juga ada prinsip-prinsipnya. Dia harus di 10 kali dari tinggi tiang itu tidak boleh ada naungan atau tidak oleh penghalang gedung, pohon dan sebagainya. Nah, kadang data tidak akurat kalau di lahan terbuka. Kadang dimainin anak, gitu, anak-anak kecil main layangan, gitu, atau mandi di kali, kemudian melihat ada sesuatu, kemudian diputar dan sebagainya. Nah, kemudian juga belum sebetulnya petani paham menggunakan teknologi merubah atau di sini merubah mindset petani. Kemudian ada beberapa area yang transport dan tidak terjangkau internet. Gitu ya. Nah, ini faktor penghambat yang lain, gitu ya, secara cepat. Nah, ini kemudian adalah ekosistem pertanian. Jadi dalam satu kawasan itu kita sediakan ada penyedia agri input, asuransi, off-taker, fasilitator ekosistem atau penyuluh, kemudian juga pihak pemerintah, termasuk di sini adalah penyedia agriteknya. Nah, ini keuntungannya dari masing-masing stakeholder yang terlibat, dari petani, akses modal, teknologi, peningkatan produksi, kapasitas harga jual, komoditas, kemudian kepastian saprodi, pihak perbankan perluasan nasabah, kepastian pengembalian kredit, toko tani kepastian pasar, kemudian mempermudah distribusi saprodi, pemerintah kebermanfaatan program, kontribusi, dan off-taker adalah kepastian supplier, termasuk traceability produk yang lebih mudah. Nah, ini bagaimana peran pemerintah perguruan tinggi, kita juga bisa lihat bagaimana peran stakeholder di penelitian dan pengembangan. Kemudian juga ini adalah traceability atau konsep transparansi dari suatu produk. Kemudian kita bisa men-trace gitu ya, sebenarnya produk ini dari mana, dosis pemupukannya seperti apa, kemudian lokasinya di mana dan sebagainya bisa kita trace. Nah, ini sebagai salah satu contohnya. Ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa contoh gitu ya, seperti kasus penerapan gitu ya, yang dilakukan dengan Kemenko Perekonomian. Dari tujuannya peningkatan produktivitas, peningkatan skala ekonomi, peningkatan pendapatan petani gitu ya, sampai tahun 2024, dan ini lokasinya gitu ya, ada dari Sumatera sampai sampai Papua gitu ya, dengan beberapa instansi yang terkait dan beberapa komoditas yang. Nah, terakhir kesimpulan gitu ya, bahwa kesimpulan yang pertama adalah penerapan teknologi pertanian itu sudah bisa diterapkan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pemupukan serta biaya produksi. Bahkan sudah bisa mengukur terkait dengan lingkungan emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan dari pertanian. Teknologi dalam pertanian akan lebih bermanfaat dalam menyelesaikan masalah dari hulu ke hilir apabila diterapkan dalam suatu ekosistem pertanian, termasuk ketersediaan dan keamanan pangan dengan konsep traceability. Keberhasilan suatu ekosistem pertanian berbasis teknologi tergantung dari komitmen masing-masing stakeholder yang terlibat. Jadi tidak bisa kita hanya menggantungkan dari satu stakeholder, tetapi itu adalah kesatuan stakeholder yang terlibat. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Mbak Dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Oke, nih kawan-kawan, saya ingatkan kembali nih tadi untuk yang ingin bertanya bisa ketik pertanyaannya melalui kolom Q&A atau bagi yang mau langsung raise hand supaya bisa berdiskusi langsung dengan Pak Bayu, silahkan untuk raise hand dan bisa open mic-nya gitu. Nah, ini untuk penanya pertama nih, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Halo, halo, Assalamualaikum, Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Oke, mau bertanya dong ke Pak silahkan Mas Bayu. Cahyo. Oke, Pak Bayu Iya, izin salam kenal Pak. Wah, kita iya. belum sempat bertemu ini Pak Bayu. Iya, jadi gini Pak Bayu, dari informasi yang Bapak sampaikan tadi, Bapak sharing kepada kita semua, ada beberapa poin yang ingin coba saya validasi lebih jauh ke Pak Bayu. Yang pertama adalah Bapak tadi menyampaikan soal penggunaan sensor untuk collecting data ya Pak ya. Nah, menurut Pak Bayu sendiri sebagai seorang dosen dan juga praktisi dan mungkin dengan pengalaman Bapak, bagaimana pandangan Bapak tentang reliability dari sensor tersebut? Nah, artinya kalau dalam pandangan saya adalah reliability ini kan
salah satu ukurannya adalah waktu penggunaannya Pak. Ya mungkin untuk sekali dua kali mungkin akan akurasinya akan oke. Tetapi untuk beberapa dalam jangka waktu tertentu bisa jadi terjadi penurunan akurasi. Nah, itu yang pertama Pak. Yang kedua, dengan Bapak tadi menyampaikan bahwa penerapan smart farming ini adalah sebuah ekosistem harusnya dari hulu ke hilir supaya bisa dikatakan smart farming. Namun, bisakah Bapak memberikan sedikit clue kepada kami semua atau kita semua yang ada di sini tentang berapa sih harusnya ekosistem luasan minimal ekosistem? Karena kita kalau kita lihat kepemilikan lahan yang Bapak sampaikan tadi itu kebanyakan itu kan kurang dari 1 hektar ya Pak rata-rata kepemilikan petani. Nah, apakah itu kita harus lakukan secara berkelompok atau kemudian harus ada lembaga tertentu semacam koperasi dan lain sebagainya yang bisa mengakomodasi itu semua atau bagaimana? Nah, itu mungkin kami butuh validasi dari Pak Bayu Pak untuk sebatas informasi dan wawasan tambahan. Gitu Pak. Terima kasih Pak Bayu, Mbak Kenya. Oke. Oke. Saya langsung jawab ya, Mbak Mbak Kenyar ya namanya. Panggil Mbak Dia. Kenyar, nggak apa-apa, Pak. Silahkan dijawab dulu, Pak Bayu. Ya menarik Mas, ini suatu pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Yang pertama gitu ya. Jadi ini kalau saya cerita kronologisnya. Jadi waktu itu saya yang versi satu saya membuat itu adalah sensor cuaca dan tanah itu jadi satu tiang gitu. Secara statis. Artinya adalah satu itu eh, jadi satu, kemudian satu satu titik itu dianggap merepresentasikan lah dari lahan itu ya. Kemudian saya buat yang versi portable-nya. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini selalu saya sampaikan. Nah, inilah bedanya dengan yang mohon maaf, bedanya dengan kalau akademisi gitu ya. Kalau startup sama akademisi. Biasanya dalam satu pengambilan itu saya juga ngambil sampel. Ngambil sampel. Jadi misalnya nih, saya ngambilnya jam 12. Gitu. Saat saya ngambil mencolokkan dengan alat, itu saya ambil sampel tanahnya. Kemudian saya uji lab. Dan itu tidak hanya saya lakukan sekali dua kali, Mas. Jadi saya tuh begitu saya ngambil gitu ya sambil nyolokin itu saya ambil sampel tanah. Artinya apa? Saya akan mendapatkan berapa sih margin errornya gitu ya. Itu selalu saya kalibrasi data itu selalu saya kalibrasi. Saya tidak akan asal saya beli alat kemudian saya gunakan saya percaya alat itu enggak pernah. Biasanya akan selalu saya validasi. Dengan apa? Saya menguji sampel tanah itu ke lab. Itu selalu saya sampaikan. Karena apa? Kalau sekarang kita bicara alat itu bukan sesuatu yang baru kok, beli di online shop banyak sekarang. Tetapi ya tadi akurasinya yang tinggi, ada yang apa namanya yang maka salah satu caranya adalah itu. Dan itu harus diuji secara berkala gitu ya. Tidak sekali gitu ya. Kemudian kita kita apa namanya kita selesai enggak. Itu akan berkala. Setiap 2 minggu, 3 minggu saat kita pengambilan itu kita ambil ini apa sampel tanah. Itu yang kita lakukan seperti itu. Jadi tidak asal. Nah, kenapa ini ada kaitannya dengan ekosistem? Kenapa selalu saya sampaikan gitu ya? Teknologi itu akan lebih lebih kena, lebih bermanfaat kalau dalam suatu ekosistem. Karena apa? Tadi di awal saya sampaikan bahwa petani itu tidak dibebani oleh pembelian alat teknologi tadi. Karena apa? Banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang apa namanya petani itu enggak, kalau kita tanya butuh teknologi enggak, mereka enggak butuh. Tetapi apa yang dilakukan adalah kita menggandenglah perbankan tadi. Yang kita lakukan saat ini adalah beberapa perbankan itu mengeluarkan CSR-nya. Kemudian juga mereka ada metode kur. Kur itu mereka diiming-iming. Pak Tani, ini loh, saya ada teknologi yang Anda bisa memantau, tetapi syaratnya saya belikan alatnya, tapi syaratnya adalah Anda harus kur dengan saya. Nah, itu beberapa perbankan seperti itu. Gitu ya. Makanya akan lebih bermanfaat, petani juga tidak dirugikan, petani juga tidak dibebani suatu teknologi, tetapi petani bisa merasakan manfaatnya. Makanya dibalas suatu ekosistem. Nah, kemudian kalau kita bicara tadi luasan, memang ada hitung-hitungan secara ekonomis. Waktu itu saya menghitung itu sekitar 100 hektar, gitu ya, 100 hektar dan sekitar 250 tani. Jadi ada dari beberapa kelompok tani. Satu kelompok tani itu sekitar 25 sampai 35. Artinya apa? Mungkin ada sekitar 10 kelompok tani yang tergabung. Nah, itu yang harus dilakukan gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Memang agak susahnya atau mengkoordinir. Makanya biasanya kita menghadirkan pihak pemerintah. Jadi tidak langsung kita datang
menggabungkan enggak, tapi kita kerjasama dengan dinas pertanian, kemudian dengan penyuluh dan sebagainya, kita ada program seperti ini sehingga nanti kita juga akan bisa apa namanya mengintroduksi itu akan lebih mudah gitu ya kalau lewat dari uh, penyuluh. Seperti itu kira-kira Mas Cahyo. Ya, ya, baik Pak. Saya tangkap sudah informasinya dari Pak Bayu. Tapi kalau sedikit satu lagi Pak, kalau menurut Pak Bayu, seperti yang Pak Bayu sampaikan, kan kita juga sama-sama bisa melihat dan mencari sensor yang banyak bertebaran di online market Pak ya. Nah, menurut Pak Bayu itu perlu kan banyak overclaim atau klaim dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya apakah ada di Indonesia yang melakukan sertifikasi untuk sensor tersebut Pak sehingga langsung bisa dapat digunakan oleh customernya begitu maksud saya Pak. Ya kalau mau seperti itu belinya di pabrikan Mas. Di pabrikan. Artinya di pabrikan itu yang kayak Klimati, kayak Weather itu yang apa dari luar negeri itu sudah Oh iya. tersertified gitu ya. Tetapi kalau yang apa namanya yang biasanya bikinan dalam negeri itu adalah kebanyakan adalah mereka hanya merakit. Alatnya impor, sensornya impor. Oh Mereka gitu. hanya merakit. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi divalidasi tadi, dikalibrasi. Karena ini sekarang saya melakukan uji coba dengan 3 alat dari 3 perusahaan yang berbeda gitu ya. Oke. Itu kami buktikan gitu ya. Kami ngambil dicolokin bareng gitu ya. Kami ngambil sampel tanahnya, itu hasilnya beda. Ada Oh, yang M-nya mendekati, ada yang K-nya mendekati dan itu beda. Nah, ini yang menjadi PR kita gitu. oke. Iya, iya, iya. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Bayu atas informasi dan validasinya Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Kenyar. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Oke, kita lanjut nih Pak Bayu. Kebetulan udah ada yang bertanya melalui kolom Q&A. Ini ada Haikal Lubis dari Universitas Garut. Nah ini Mas Haikal, apakah bisa open mic dan open cam supaya bisa nanya langsung kepada Bapak Bayu? Oke, coba saya colek dulu nih, Mas Haikal. Oke, ya kalau gitu akan saya bacakan saja ya Pak Bayu pertanyaannya. Oke, ini lumayan panjang nih Pak. Izin bertanya Pak, tadi disebutkan bahwa petani ini masih belum paham betul terhadap smart farming. 70% dari petani adalah petani tua yang notabene masih menggunakan insting alam. Nah, sebenarnya seberapa pengaruhnya sih Pak gitu kita memperkenalkan smart farming ini dan bagaimana berdasarkan pengalaman Bapak gitu. Keluh kesahnya untuk sosialisasi ini apa aja sih Pak gitu. Dan kalau boleh tahu sejak dari kapan Pak mulai melakukan sosialisasi smart farming ini. Terima kasih Pak. Panjang nih Pak lumayan. Oke, terima kasih nih Mas Haika. Ini pertanyaan yang menarik dan selalu ditanyakan gitu ya. Karena tadi saya juga menampilkan data bahwa rata-rata usia petani di atas 50 tahun. Gitu ya. Itu sebenarnya ada triknya Mbak. Ya. Jadi saya dalam sosialisasi itu selalu mensyaratkan 2 hal. Setiap saya sosialisasi. Yang pertama apa? Anggota keluarga dari si petani, anggota keluarga dari si petani, entah itu ponakannya, entah itu cucunya, entah itu anaknya, itu harus ikut mendampingi. Karena saya yakin dalam satu keluarga itu mesti ada yang memegang smartphone, apalagi dalam kondisi COVID kemarin, kan ya, yang kuliah secara online, WFH dan sebagainya, artinya adalah dalam satu keluarga pasti ada yang memegang smartphone, walaupun bukan si petani itu langsung. Nah itu harus ikut dalam setiap sosialisasi, anaknya, cucunya, ponakannya. Artinya petani tidak perlu membeli smartphone, tetapi menggunakanlah jadi nanti informasi itu bisa lewat smartphone anaknya atau cucunya tadi yang kemudian disampaikan ke kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok pemuda atau karang taruna di lokasi tersebut itu juga harus terlibat walaupun dia bukan anggota keluarga petani. Artinya apa? Kita akan mengenalkan gitu ya, bahwa pertanian saat ini itu bukan pertanian yang konvensional, bukan pertanian yang kotor-kotor, kemudian wasting time dari pagi sampai sore ke lahan tidak, tetapi di situ kita akan mengenalkan bagaimana kita bertani secara cerdas. Artinya kita akan diingatkan banyak sekali gitu ya. Sekarang ada beberapa petani itu yang dia juga nyambi sebagai tukang ojek.
ojek online. Ada beberapa petani yang dia berprofesi sebagai masih mahasiswa. Tetapi dia diingatkan, saat ini hari ini pemupukan loh. Artinya apa? Dia ke lahan, kemudian melakukan pemupukan. Setelah selesai melakukan pemupukan apa? Ya kemudian dia akan kembali ke aktivitasnya. Nah ini apa namanya? Nah kemudian yang kedua adalah kita juga akan mengenalkan, gitu ya, bagaimana teknologi ini, gitu ya, bahwa teknologi ini juga bisa digunakan anak-anak muda. Contohnya HP, smartphone yang selama ini hanya untuk WA-an, untuk IG-an, gitu ya, itu bisa digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk mengecek kondisi lahan, gitu ya, mengecek pasar, mengecek harga tanaman harga produksi berapa, gitu ya. Kemudian termasuk drone yang selama ini buat foto-foto, oh ternyata bisa digunakan loh untuk mengecek lahan dan sebagainya. Itu yang ada dua hal yang kita kenalkan, gitu ya, yang kita kenalkan kita wajibkan saat kita melakukan suatu sosialisasi. Jadi tidak asal sosialisasi kita datang kemudian kita enggak, tapi sebelum sosialisasi. Kemudian juga kita mewajibkan, gitu ya, sebelum kita pasang suatu teknologi itu kita ada namanya baseline data. Baseline data ini adalah kita mengkolek informasi yang ada di lahan tersebut. Di lahan, karena apa? Nanti lahan satu dengan lahan lain itu akan berusia berbeda. Desa satu dengan desa lain akan berusia berbeda. Sehingga nanti kita memberikan suatu notifikasi, suatu rekomendasi itu adalah sesuai dengan kondisi yang ada di lahan tersebut. Kira-kira seperti itu, Mbak Kenya. Baik, baik. Nah, tadi berarti kalau dari sisi challenge-nya apa sih gitu ya Pak? Tadi berarti ya supaya bisa masuk barrier-nya tadi memang harus ada pemuda gitu ya Pak ya yang Ya, kita libatkan gitu. ya, Karena mau nggak mau karena kan generasi penerusnya nanti yang muda-mudanya ya, tadi apa ya ya. petani milenialnya itu ya. Nah, ini ditanyain juga sejak kapan sih Bapak melakukan Oh iya Pak. edukasinya ini gitu kepada para petani? Ya, sebenarnya tahun 2008 itu saya sudah melakukan penelitian, gitu ya. Saya bahkan bisa sampaikan bahwa pertanian ke depan akan seperti ini. Waktu itu saya lakukan adalah menggunakan SMS. Dulu alat itu belum secara real time, tapi masih semi real time waktu itu. Jadi saya pasang alat, waktu itu alat pabrikan. Kebetulan setelah saya di Jepang, saya bawa alat itu untuk penelitian di Indonesia. Kemudian saya menganalisis. Kemudian saya sampaikan ke ketua kelompok taninya via SMS. Pak, besok hujan loh. Pak, kondisi lahannya seperti ini, gitu ya. Nah itu di Wonogiri, waktu itu uji coba waktu saya sekolah itu di Wonogiri, dan ada peningkatan produktivitas ya dari 8 ton per hektar menjadi 12 ton per hektar, gitu. Siap. Dari tahun Eh, 2008. baik. Ini tadi ada satu peserta yang udah raise hand nih, Mas Oh Rizky ya iya, dari Icon iya. Teknik. Oh, iya. Ayo, Ayo Tanik. Oh, sorry. Ayo Tanik ya. Ayo Tanik ya. Silahkan Mas Rizky untuk di unmute dan kalau bersedia juga di open cam. Oke. Oke, Mas Rizky, apakah bisa di unmute? Ya, di open cam. Oke, cek. Siap. Silahkan. Cek apa suara saya terdengar. Ya, ya. Halo. Halo. Terdengar Mas Rizky, silahkan. Cek. Ya, atau kameranya boleh di off-kan saja, Mas, kalau misalkan kira-kira ada kendala jaringan. Oke, Cek. sepertinya Eh, ya. Silakan, Mas oke. Rizky. Selamat siang, Bapak Ini. Saya Rizky Juantia dari Aetanik. Mungkin Ya, Mas. izin sedikit bertanya terkait uh, proyek yang Anda jalankan kan ini berarti kan bisnis kan, industri. Iya. Apakah masih oke ketika kita melakukan edukasi kepada para petani? Uh, Tadi kan stakeholder-nya itu banyak.
Jadi petani di lahan, tapi yang pegang kendali teknologinya itu koleganya gitu, rekannya segala macam. Apakah itu cukup cukup efisien dalam padahal kita mengangkat isu terkait efisiensi pertanian smart farming itu, pertanian pintar. Tapi stakeholder yang terlibat di situ panjang gitu. Terus kemudian terkait teknis data yang dimasukkan itu kan terbuka ya, lahan terbuka. Variabel-variabel eksternal, maksudnya ini eksogen gitu, seberapa berimpact sama data yang masuk, kualitas ini terkait kualitas data. Mungkin itu Hmm. aja yang bisa saya tanyakan. Boleh bantu dijawab. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Mas Rizky ya. Jadi seberapa ini ya, seberapa efektif yang pertama tadi ya, yang sebenarnya selain kolega juga ada penyuluh gitu ya, ada penyuluh juga. Makanya tadi dalam ekosistem tadi sebenarnya adalah ada penyuluh yang apa? Karena apa namanya kadang juga petani itu misalnya kita mendapatkan suatu rekomendasi, ini sebenarnya pupuk N-nya kurang gitu. Kadang petani nggak percaya. Nah kemudian kadang itu juga masih membutuhkan dari si penyuluh tadi untuk menjelaskan. Ya, jadi selain tadi dari kolega atau anggota keluarga juga penyuluh itu juga mendampingi. Tetapi kalau tadi yang sampaikan ya dua dua itu karena bagaimana menarik saat sosialisasi kan mesti dalam sosialisasi penyuluh itu mesti terlibat gitu ya karena sebagai bagian dari pihak pemerintah. Nah seperti itu jadi tetap selain damping kolega juga ada dari penyuluh itu yang pertama. Kemudian kualitas data ini menarik. Jadi gini data gitu ya biasanya tadi saya sampaikan juga ke Mas Cahyo saya tuh kalau misalnya pasang alat gitu ya, pasang alat itu biasanya saya juga akan melakukan pre-research sih. Jadi tidak asal. Nah ini bedanya. Saya biasanya melakukan kondisi namanya pre-research gitu ya. Pre-research adalah pemasangan bagaimana saya melihat kondisi lingkungan di situ seperti apa. Termasuk saya mendapatkan data-data dari Dinas Pertanian, kemudian dari BMKG yang dekat dari situ. Nah, kemudian kita ini dulu, kita profiling lah istilahnya kita profiling, kita cek kondisi seperti apa, baru kita pasang. Dalam pemasangannya pun itu juga ada syaratnya. Tidak asal, wah ini kemudian kita ngobrol sama petani, Mas yang aman di situ pasangnya tidak. Ada syarat-syarat tertentu gitu ya. Tadi saya sampaikan ke Mas Sahyo tadi gitu ya bahwa 10 kali dari tinggi tiang itu tidak boleh ada halangan. Ada halangan artinya apa? Tidak boleh ada pohon di atasnya karena itu akan berpengaruh pada apa? Pada arah dan kecepatan angin. Karena hujan kan tidak dari atas ke bawah, kadang dari samping karena kan juga terbawa hujan dan sebagainya. Kadang hujannya dari samping dan seterusnya. Artinya apa? Kalau ada naungan data itu menjadi tidak apa namanya tidak valid. Gitu. Nah kemudian itu yang tadi yang penting terkait dengan kualitas data adalah kita juga mendapatkan data-data dari apa dinas tadi. Gitu. Dinas tadi kita profiling tadi itu ada kaitannya dengan kualitas data. Saya pernah punya pengalaman beberapa adalah saya pasang di lahan anemometer yang bentuk kitiran itu diputar sama anak-anak kecil, gitu ya, anak kecil. Kemudian juga ada ombrometer untuk apa air hujan itu dikasih air sama anak-anak kecil. Gitu. Nah itu akan kita bisa ngecek dari situ apa kondisinya suhunya sekian, gitu ya. Kemudian hujan itu kan juga bisa kita lihat, mas. Kita lihat hujan itu tidak mungkin sekali gitu ya, kemudian hilang enggak. Biasanya ada durasinya, ada durasinya. Nah itu salah satu ngecek juga kualitas data seperti apa. Jadi tidak asal data itu hanya kita bangga apa kita menampilkan data kemudian kita share ke orang itu kemudian tanpa kita mengecek itu yang salah banyak sekali yang mengabaikan ini artinya oh datanya sudah diambil secara real time nih gitu ya tetapi secara kualitas tidak dicek itu banyak sekali bahkan saya kemudian saya juga mentoring beberapa mahasiswa yang mereka mengambil apa membuat alat itu mereka alatnya rapi bagus banget gitu. Kemudian saya tanya, nah kamu memaintain datanya seperti apa? Mereka hanya bilang kalau ininya sudah jalan, kelihatan secara real time sudah selesai. Padahal bukan itu esensinya. Jelas nggak maksud saya? Jadi kita harus mengecek kualitas, kemudian data itu harus bisa kita olah menjadi suatu informasi. Nah inilah informasi itulah sebenarnya ini yang penting bagi petani. Tadi 29 derajat Celcius, 30 derajat Celcius itu adalah apa data secara numerik. Tetapi itu bagi petani itu dalam tanda tidak begitu penting.
yang dibutuhkan petani pentingnya seperti apa, 30 derajat tadi seperti apa, terlalu tinggi, terlalu rendah gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh petani untuk dengan kondisi di lahan. Kira-kira seperti itu Mas Rizky. Halo, Mas Rizky. Gimana, ada tanggapan kah, Mas? Oke, sepertinya cukup Ya, Pak Mas. Bayu dari Mas Rizky. Ini ada terakhir satu pertanyaan nih Pak Bayu sebelum kita menutup sesinya. Ini dari Mas Habib Musa. Mas Habib Musa mau open cam kah, Mas Habib? Dan open mic? Boleh, Mbak. Oke, silahkan. Eh, izin bertanya ya. Ini kan dari slide Bapak tadi itu saya baca ada petani muda yang lebih sedikit ya 9%, sedangkan mekanisasi pertaniannya harus meningkat. Nah, untuk ini saya juga pernah menemui kasus sih, Pak. Jika penerapan teknologi pertanian apa mekanisasi tersebut itu tuh ada petani itu pengen mencoba, Pak. Contoh itu kan. Nah, terus ternyata teknologi tersebut itu tidak cocok di lahan petani tersebut. Kemudian pertanyaan saya gini sih, kan ini mekanisasi kan untuk eh, keberlangsungan pertanian dan mempermudah petani di Indonesia dengan apa lahan yang begitu luas tapi eh, hanya mengandalkan tenaga yang sedikit, tenaga kerja yang sedikit. Ini kan untuk mempersingkat apa ya proses pertanian tersebut. Nah, jika dengan cara teknologi saja itu tidak cocok dengan lahan pertanian tersebut, itu cara-cara atau strategi konkret apa Pak yang bisa Bapak apa ya cara lain lah untuk digunakan eh, jika teknologi saja tidak bisa, apalagi apakah harus dengan konvensional terusnya atau bagaimana Pak? Mungkin itu sih. Oke. Ya, terima kasih Mas Habib ya. Jadi ini menarik ya. Jadi kalau misalnya dalam satu lahan gitu ya tidak cocok dengan teknologinya, sebenarnya kan bisa dicari kan loh. Kenapa ada faktor apa sih yang ini? Tapi kalau kita menyampingkan itu, gitu ya, ya misalnya udah nggak cocok gitu, kita nggak mau cari lagi ya, otomatis konvensional. Tetapi biasanya, gitu ya, biasanya adalah ada kok teknologi yang lain yang bisa digunakan. Itu biasanya ada, gitu ya, biasanya ada. Nah itu mungkin bisa mengekspor itu, atau misalnya yaudah kita nggak usah pakai teknologi ya akhirnya balik ke konvensional. Tetapi memang kalau kita konvensional gitu ya ya tadi dengan luas lahan yang mungkin lahan yang luas yang terjadi apa ya waktunya juga lebih panjang kemudian juga apa tenaga kerja yang dibutuhkan banyak gitu ya padahal anak-anak muda juga tidak ini tidak tertarik gitu ya tidak tidak mau bekerja secara ini ya secara manual atau konvensional. Jadi memang kalau biasanya kalau misalnya satu teknologi nggak cocok itu biasanya ada kok ini apa teknologi lain yang mungkin bisa di apa di diterapkan gitu gitu Mas. Oke, ini mungkin saya langsung kasusnya saja sih Pak. Kemarin itu mungkin contoh kasus combine harvester Pak ya. Nah, sedangkan ada luas lahan petani itu sekitar 1 hektaran. Itu kan cukup luas lah misalkan untuk satu petani. Nah, sedangkan ternyata tanah tersebut di tanah petani tersebut itu cenderung lebih bisa dibilang dalam sih Pak. Jadi kan sedangkan petani itu pengen mencoba combine harvester dengan untuk mempersingkat waktu dan ini ya biaya juga sih. Nah, itu mungkin apa ya? Mungkin selain combine mungkin ya adalah teknologi yang lain dan mungkin belum belum terbarukan mungkin itu sih Pak. Tapi kalau misalnya seperti itu ya mungkin secara manual dulu ya karena Ya, memang kondisi komben nggak bisa gitu. makanya itu. Sedangkan petani tersebut kan pengen mencoba teknologi tersebut gitu sih Pak ya. Mungkin itu sih. Ya terima kasih Makasih Mas Pak. Habib Iya, yang sharing gitu. iya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Habib, Pak Bayu juga. Ini sebelum eh, kita tutup hari ini sesinya pada siang hari ini, Pak Bayu, mungkin em, boleh ada closing statement dulu nggak dari Pak Bayu terkait smart farming? Silakan, Ya, Pak. ya, ya terima kasih Mbak Kenya. Jadi memang teknologi pertanian itu mau nggak mau ya
harus dilakukan gitu ya, karena memang sudah eranya, sudah zamannya, kita nggak mau kemudian juga pertanian itu kan ini ya pekerjaan mulia yang kita menyediakan makan untuk orang banyak lah gitu ya. Nah, ini termasuk salah satu cara untuk menarik minat anak-anak muda ke dunia pertanian. Jadi saya pesan ke teman-teman di sini, kembangkanlah suatu inovasi pertanian apapun itu, nggak usah yang high tech gitu ya, tetapi itu sangat berguna untuk masyarakat gitu ya, sehingga kita bisa menyediakan makan gitu ya, bisa berkontribusi menyediakan makan untuk masyarakat, dan kita bisa swasembada. Mungkin itu. Jadi kembangkanlah suatu inovasi pertanian. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau kita mau melakukan smart farming ini tadi Pak gitu, sebenarnya nggak harus langsung yang high tech gitu ya Pak, yang IoT macam-macam, Ya. pakai drone lah apa segala macam, tapi yang sederhana dulu aja, tapi bisa kita aplikasikan, kemudian bisa direplikasi di area pertanian tersebut, itu udah sebenarnya udah banyak membantu ya Pak Bayu ya, dari sisi efisiensi operasionalnya ya Pak.